Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Habibi, Are Hermawan, Atina Rahmah, Aulia Mawaddah, Miftahul Jannah, Nahdiyati Rahmini, Nurul Fatmah, Rahmani, Rusnailah, dan Siti Jumriyah. Mata kuliah Akhlak Tasawuf, dosen pengampu Haji Nurfatur Rahman MPD. Di sini kami akan membahas mengenai tasawuf dan filsafat, tasawuf dan psikologi agama. Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI Al-Wasliyah, Barabai. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran, seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Nah, jadi filsafat ini merupakan ilmu pengetahuan yang berisi suatu pemikiran untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Pengertian secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philen atau philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom, sehingga seorang filsuf adalah pencinta, pendamba, atau pencari kebijaksanaan. Pengertian berdasarkan makna kata. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi atau cabang-cabang ilmu ini. Pengertian psikologi agama. Psikologi agama menggunakan dua kata, yaitu psikologi dan agama. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Objek psikologi adalah tingkah laku manusia. Menurut Robert Toles, psikologi sekarang dipergunakan secara umum untuk ilmu tingkah laku dan pengalaman manusia. Sedangkan pengertian agama menurut Harun Nasution adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang mana harus kita akui dan patuhi, atau pengakuan terhadap ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Menurut para ahli, Profesor Dr. Zakiyah Derajat, psikologi agama yaitu ilmu yang meneliti kehidupan beragama pada seseorang untuk mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam tingkah laku kehidupan pada umumnya. Robert Toles, psikologi agama yaitu ilmu yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku, bukan keagamaan saja. Kita dapat menyimpulkan bahwa psikologi agama yaitu ilmu yang mempelajari gejala manusia yang normal, dewasa yang berhubungan dengan pengakuan hubungan batin dan kejiwaan terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul sehingga menjadikan orang tersebut beradab. Adapun hubungan tasawuf dengan ilmu filsafat. Biasanya tasawuf dan filsafat selalu dipandang berlawanan. Ada juga anggapan bahwa pencarian jalan tasawuf mengharuskan pencelaan filsafat.
tidak hanya berupa timbal balik dan saling mempengaruhi, bahkan asimilasi atau perpaduan dan hubungan ini sama sekali tidak terbatas pada kebencian dan permusuhan. Tasawuf adalah pencarian jalan rohani, kebersatuan dengan kebenaran mutlak dan pengetahuan mistik menurut jalan dan sunnah. Sedangkan filsafah tidak dimaksudkan hanya filsafah peripatetik yang rasionalistik, tetapi seluruh mazhab intelektual dan dalam kultur Islam yang telah berusaha mencapai pengetahuan mengenai sebab awal melalui daya intelek. Filsafat terdiri dari filsafat diskursif atau batsi maupun intuitif atau zauki. Hubungan antara tasawuf dan filsafat yaitu 1. Bentuk hubungan yang paling luas antara tasawuf dan filsafat tentu saja adalah pertentangan satu sama lain, sebagaimana tampak dalam karya-karya Al-Ghazali bersaudara, Abu Hamid dan Ahmad, dan penyair sufi besar seperti Sanai, Athar, dan Rumi. Kelompok sufi ini hanya memperhatikan aspek rasional dari filsafat, dan setiap kali berbicara tentang intelek, mereka tidak mengartikan intelek dalam arti mutlaknya, namun mengacu kepada aspek rasional intelek atau akal. Athar juga memahami filsafat hanya sebagai filsafat peripatetik yang rasionalistik, dan menekankan bahwa hal itu tidak boleh dikelirukan dengan misteri ilahiyah dan pengetahuan ilahiyah, yang merupakan usaha puncak pensucian jiwa di bawah bimbingan spiritual para guru sufi. 2. Hubungan antara tasawuf dan filsafat ditemukan dalam karya-karya para sufi yang sekaligus juga filosof, yang telah berusaha untuk merujuk tasawuf dan filsafat. Afhaluddin Kashani, Qutbuddin Shirazi, Ibnu Turkah al-Isfahani, dan Mir Abdul Qasim Findiriski. Orang-orang ini seluruhnya adalah sufi yang berjalan pada jalan spiritual dan telah mencapai makom spiritual. Dan beberapa di antara mereka terdapat para wali, tapi pada saat yang sama secara mendalam memahami filsafat dan cukup mengherankan. Beberapa di antara mereka lebih tertarik pada filsafat peripatetik dan rasionalistik daripada filsafat intuitif atau zauki. Sebagaimana dapat diamati dan kasus Mir Findiriski yang amat mendalami asyifanya Ibnu Sina. Di antara kelompok ini, Afhaluddin Kashani memegang kedudukan yang unik. Ia tidak hanya salah satu sufi terbesar yang hingga hari ini museumnya di makam Kashani menjadi tempat ziarah, baik orang-orang yang awam maupun orang-orang terpelajar. Tetapi ia juga dianggap sebagai salah satu filosof Persia terbesar yang sumbangannya bagi pengembangan bahasa filsafat Persia tak tertandingi. Karya-karya filsafatnya dalam logika, teologi, ataupun dalam ilmu-ilmu alam ditulis dalam bahasa Persia yang jelas dan fasih, dan merupakan masterpiece dalam bahasa ini. Ia tidak hanya menunjukkan dengan jelas wawasan tasawuf dalam syair-syairnya, namun dalam hal logika dan filsafat yang paling ketat sekalipun. Figur besar lain seperti Qutbuddin Asyirazi yang dalam masa remajanya bergabung dengan para sufi dan juga menulis karya besar dalam filsafat peripatetik dalam bahasa Persia. Durat at-Taj lalu bin Turkah Isfahani yang Tamhid al-Qawaidnya merupakan masterpiece filsafat sekaligus tasawuf, dan Mir Abdul Qasim Findiriski yang menjadi komentator karya metafisika Hindu penting. Yoga Vaisisa adalah sufi dan ahli ma'rifat yang kepadanya banyak mukjizat dinisbatkan. 3. Hubungan antara tasawuf dan filsafat tampak dalam munculnya bentuk khusus yang terjalin erat dengan filsafat,
Meskipun bentuk tasawuf ini tidak menerima filsafat paripadatik dan masuk filsafat lain yang seperti itu, namun ia sendiri tercampur dengan filsafat atau filosofi hikmah dalam bentuknya yang paling luas. Dalam mazhab tasawuf itu, intelek sebagai alat untuk mencapai realitas tentang yang mutlak dengan memperoleh kedudukan yang tinggi. Dengan demikian, dalam tasawuf berkembang satu jenis teosofi ilmu ilahi yang tidak hanya datang untuk menggantikan filsafat di dunia Arab, tapi di Persia ia juga amat mempengaruhi jika bukan menggantikan filsafat dan kemudian secara amat efektif menggabungkan filsafat dan tasawuf, bahkan menggantikan nama tasawuf menjadi irfan, genosis, makrifat pada periode Safawi. Hubungan tasawuf dan filsafat berbeda dari apa yang diamati dalam tasawuf yang didominasi cinta seperti pada Atar dan lainnya. 4. Kategorisasi umum kita mengenai hubungan tasawuf dengan filsafat mencakup para filosof yang mempelajari atau mempraktikkan tasawuf. Yang pertama dari kelompok ini adalah Al-Farabi, yang mempraktikkan tasawuf dan bahkan telah mengubah musik yang dimainkan dalam pertemuan sama pada sufi. Mutiara hikmah yang dinisbatkan kepadanya sangatlah penting, karena pada dasarnya inilah buku mengenai filsafat maupun makrifat, dan hingga kini diajarkan di Persia bersama komentar-komentar makrifati. Hubungan tasawuf dengan psikologi agama. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akhlak dalam segi agama akhlak tasawuf lebih mendalam lagi. Karenanya dibutuhkan keyakinan dalam kejiwaan seseorang. Dalam hal ini ialah ilmu jiwa agama yang meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Mengingat adanya hubungan dan relevansi yang sangat erat antara tasawuf atau spiritualitas Islam dengan ilmu jiwa atau psikologi, terutama ilmu kesehatan mental, maka kajian tasawuf tidak dapat terlepas dari kajian tentang aspek kejiwaan manusia sebagai konsekuensi logis dari karakter seorang sufi yang apa adanya, mandiri serta bebas dari kepentingan pengaruh atau tekanan dari luar dirinya, akan menjadikannya seorang yang kreatif dan inovatif. Ia adalah sosok yang senantiasa menemukan sesuatu yang baru, bahkan cenderung pada hal-hal yang bersifat kontroversial atau berbeda dengan perilaku atau gagasan orang banyak. Bukan sosok yang hanya meniru atau mengulang-ulang gagasan yang telah ada sebelumnya, meskipun perilaku dan gagasannya mungkin ditentang oleh orang kebanyakan. Karakter yang bebas, polos dan mandiri menjadikannya senantiasa tegar menghadapi tantangan yang datang dari luar. Karakter ini secara jelas dapat ditemukan pada orang yang mengaktualisasikan diri. Dalam pembahasan tasawuf dibicarakan tentang hubungan jiwa dengan badan agar tercipta keserasian di antara keduanya. Pembahasan tentang jiwa dan badan ini dikonsepsikan para sufi untuk melihat sejauh mana hubungan perilaku yang dipraktikkan manusia dengan dorongan-dorongan yang dimunculkan jiwanya sehingga perbuatan itu dapat terjadi. Jika perbuatan yang ditampilkan seseorang baik, ia disebut orang yang berakhlak baik. Sebaliknya, jika perbuatan yang ditampilkan buruk, ia disebut berakhlak buruk. Dalam pandangan kaum sufi, akhlak dan sifat seseorang bergantung pada jenis jiwa yang berkuasa atas dirinya. Ditekankan unsur jiwa dalam konsepsi tasawuf tidak berarti bahwa para sufi mengabaikan unsur jasmani manusia. Unsur ini juga mereka pentingkan karena rohani sangat memerlukan jasmani dalam melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah dan menjadi khalifahnya di bumi. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah dan beramal dengan baik dan sempurna selama jasmaninya tidak sehat. Pandangan kaum sufi mengenai jiwa erat hubungannya dengan ilmu kesehatan mental. Ilmu kesehatan mental ini merupakan bagian dari ilmu jiwa atau psikologi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimawan, ingin melanjutkan materi dari teman-teman kelompok 6. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup, dan mereka akan timbul perasaan tenang hatinya. Namun bagi orang-orang yang kurang sehat mentalnya, hatinya tidak tenang sehingga menjauh dari Tuhannya. Ketidaktenangan itu menjelma menjadi perilaku yang tidak baik dan menyeleweng dari norma-norma yang ada. Harus diakui, jiwa manusia seringkali sakit. Ia tidak akan sehat sempurna tanpa melakukan perjalanan menuju Allah. Bagi orang yang dekat dengan Tuhannya, kepribadian tampak tenang dan perikanannya pun terpuji. Pola kedekatan manusia dengan Tuhannya inilah yang menjadi harapan dalam tasawuf. Dari sini tampaklah keterikatan erat antara ilmu tasawuf dan ilmu jiwa. Jadi dalam perkembangan ilmu antara ilmu tasawuf dan ilmu jiwa itu keterikatan sangat erat, karena setiap orang yang sehat mentalnya itu pasti merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan kedekatan manusia dengan Tuhannya inilah yang menjadi landasan utama mengapa ilmu tasawuf itu sangat berperan penting dalam kehidupan, dan juga hubungannya sangat erat dengan ilmu jiwa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili seluruh kelompok 6 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian video kami terdapat kesalahan-kesalahan, entah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Robbama hadza minna, syukran katsiran ala ihtimamikum, wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.